Tema kita hari ini adalah menang atas pencobaan. Dan kita akan bersama, sebenarnya ayat ini sudah tadi kita bacakan di responsoria. Tapi saya akan membacakan sekali lagi, yaitu Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan baik Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintah malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kekayaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saya ingat dulu saya pernah dengar satu cerita demikian. Suatu hari iblis datang. Tentu saja dia datang untuk menggoda. Nah, zaman dulu dengan zaman sekarang beda ya. Kalau zaman dulu kita gak lihat gambar iblis itu ya, di gambar buku anak-anak itu ada ini 2 tanduk, terus ada ekornya yang panjang hitam, ujungnya itu kayak panah. Kalau iblis datang dalam gambar seperti itu ke kita tentu lari ketakutan. Siapa yang bisa jatuh ke pencobaan? Lihat dia aja sudah takut. Jadi zaman sekarang udah tahun 2024, iblis datangnya beda. Nah, suatu hari si iblis datang, dia perlihatkan Michael Jackson. Anak muda sekarang lihat Michael Jackson bilang apa? Oh, itu udah kuno zaman dulu. Walaupun lagunya pernah dengar bagus, tapi kuno sekali. Iblis bilang, "Jangan lihat ini dulu, sebentar." Terus keluar cowok yang ganteng sekali, yang K-pop itu. Namanya siapa saya tidak tahu ya, tapi semua mukanya itu ganteng-ganteng dan hampir mirip semuanya. Mungkin itu tempat operasi plastiknya sama ya. Jadi begitu dia muncul, wah, semua cewek-cewek pada teriak ya. Terus lihat loh, tangannya kayak yang apa Tyler itu tangannya pakai gelang-gelang loh, yang lagi heboh di Singapura ya. Rame. Wah, terus keluar kerlap-kerlip. Wah, terus tanya, "Emangnya di neraka ikut iblis seperti itu?" Ya dong, jangan dengar kata iblis, setan itu gak enak didengar. Tapi kamu belum tahu kerennya luar biasa. Kerlap-kerlip, kamu belum lihat. Ini cuma iklan, lihat sedikit. Kalau kamu sampai ke sana lebih heboh lagi. Lalu orang ini mulai tertarik. Tapi sebelum saya pilih, saya mau lihat surga dulu kayak apa. Kan sebelum pilih lihat dulu dong, masa beli kucing dalam karung. Lalu kasih lihat surga seperti ini. Keluar tenang seperti sekarang ini ya, ibadah gak ada yang ngomong, cuman suaraku. Terus dengar waktu nyanyi piano mulai main, Amazing Grace. Dengarnya kok gini, Amazing Grace, nyanyinya itu pakai gini lagi. Oh, gini lagi. Ya ampun, hebohan yang K-pop dong, dung dak kayak gitu, kerlap-kerlip. Enggak jadi, itu gak menarik. Terus sekarang kamu harus pilih. Wah, si iblis saja keren ya, enggak hitam-hitam dengan tanduk, dengan gigi, enggak. Keren sekali, wah. Iya, setelah pikir-pikir, lihat yang mana lebih bagus, saya coba ke neraka dulu. Begitu sampai di neraka, dia lihat, iblis kok ini beda? Ini di sini ini kok kayak gini, mengerikan.
Hehehe, kamu ketipu. Iklan itu kan harus menarik ya. Ada gak iklan yang gak menarik? Kalau iklan menarik siapa yang mau beli? Ya kan? Jadi iblis sekarang pakai iklan. Pakai apa? Kemasan yang menarik. Mana kayak zaman dulu ya, harus kemasannya menarik. Jadi orang kejebak. Kalau gak menarik gimana kita tergoda? Pernah gak cowok-cowok yang udah misalnya ketarik ceweknya itu udah tua-tua? Dia kan ketarik yang apa ya? Yang langsing, yang keren-keren, yang keren-keren, yang kalau saya lihat sih gak keren ya, mungkin cowoknya lihatnya keren ya. Pokoknya yang seperti itu. Kalau yang gak begitu, mana menarik? Mungkin gak kita jatuh dalam pencobaan kalau pencobaan itu tidak menarik? Nah mungkin. Ngapain kita pergi jatuh dalam sesuatu yang kita lihat aja. Apa ini? Kacamata bulat-balik lihat tidak menarik. Itu sebabnya seringkali pencobaan itu datang sangat menarik hati kita. Sehingga kita bisa terjatuh. Kalau enggak mungkin kita terjatuh. Ya kan? Sehingga waktu kita baca di dalam Matius ini, kita bertanya, apa sih yang menarik bagi Tuhan Yesus? Di sini dikatakan ayat pasal 3 ayat yang terakhir, Tuhan Yesus dibaptis dan dikatakan apa waktu Tuhan Yesus keluar, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah waktu itu Tuhan Yesus mau memulai pelayanannya, dia dibaptis dan Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Kalau kita sudah berpuasa, lapar tidak? Saya tidak tahu kalian punya pengalaman seperti saya enggak ya. Kalau saya enggak puasa, otak saya enggak gitu kreatif pikir makanan. Tapi begitu saya puasa, saya sangat aneh dengan kekreatifan saya. Tiba-tiba otak saya bisa pikir ayam goreng yang enak. Biasa enggak kepikir, ini kepikir sambal enak pete. Pokoknya semua yang enak bagi saya itu keluar semua. Enggak puasa enggak keluar, begitu puasa keluar. Kalau Tuhan Yesus sudah puasa 40 hari 40 malam, saya tidak tahu ya mereka makannya roti ya. Jadi gak ada petek. Jadi begitu Tuhan Yesus puasa 40 hari 40 malam, Alkitab mengatakan apa? Tuhan Yesus lapar. Jelas dia lapar. Sehingga kita melihat waktu pencobaan itu datang, pencobaan itu mengenai sesuatu yang Tuhan Yesus butuhkan pada saat itu. Setelah puasa 40 hari 40 malam, Tuhan Yesus lapar. Tuhan Yesus lapar, iblis tahu, Tuhan tahu. Dan begitu iblis tahu, iblis berpikir ini kesempatan. Dia butuh, dia lapar, dia perlu makan. Sehingga iblis datang. Dan iblis berkata apa sewaktu dia datang? Dia berkata, dia datang, dia bilang, jika engkau anak Allah. Tuhan Yesus anak Allah bukan? Apakah Tuhan Yesus perlu buktikan dia bikin batu jadi roti baru dia anak Allah? Tidak perlu. Tapi iblis datang mengatakan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini jadi roti. Apakah perlu dia buktikan batu-batu jadi roti? Apakah dia perlu mendengarkan iblis? Dia gak perlu. Sehingga kita melihat di sini, waktu iblis mencobai kita, pasti sesuatu yang saat itu kita butuhkan. Mungkin kamu tidak ngomong, hatimu pikir apa, tapi iblis tahu. Sehingga sewaktu hatimu punya keinginan sedikit pun, itu adalah celah bagi iblis untuk masuk. Karena dia tahu hatimu, dia tahu keinginanmu, dia tahu nafsumu, dia tahu kamu pengen sesuatu. Dan dia tahu Tuhan Yesus itu lapar. Lapar pasti perlu makan. Sehingga dia datang. Kalau engkau anak Allah, ubah ini. Tapi apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan orang tidak hidup dari roti saja. Tapi dari setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Kenapa kadang orang bisa jatuh? Karena memang saat itu dia sangat-sangat butuh. Saya pernah dengar satu cerita. Ada seorang ibu. Dia itu ibu single parents dengan banyak anak. Dan waktu itu saking gak ada duit, dia sedang membawa sesuatu buat pergi gadai. Nah dia mau menggadaikan itu karena gak ada uang. Di tengah jalan tiba-tiba ada satu orang jatuh satu kantong plastik ikatan gitu. Jadi dia lihat jatuh itu dia ambil.
Waktu dia ambil, dia buka, rupanya dalamnya uang. Bungkusan koran itu uang jumlahnya besar. Waktu dia lihat itu, dia kan bisa pikir, mungkin Tuhan tahu saya gak ada uang, tahu-tahu kasih saya uang. Tapi kemudian dia pikir, hatinya gak damai. Ini uang bukan punya saya. Walaupun saat ini saya sangat butuh uang. Bahkan saya mengambil sesuatu untuk pergi gadai karena saya butuh uang. Tapi uang ini bukan punya saya. Kemudian ibu ini membawa uang ke kantor polisi, dia lapor. Dalam keadaan demikian kamu sangat butuh datang godaan itu. Kadang membuat kita mungkin Tuhan tiba-tiba kasih, bisa aja kan tentu satu uang lempar ke depanmu. Tapi hati dia tidak damai. Kita melihat iblis menggoda kita, dia tahu keadaan kita. Jadi kalau hati kita punya sesuatu sedikit pun itu bisa jadi celah masuknya. Itu sebabnya kalau kita perlu menang daripada iblis, kita perlu bersandar kepada Tuhan dan bersandar kepada firman Tuhan. Sehingga apa jawaban yang Tuhan berikan? Tuhan mengatakan, tapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tapi apakah iblis sesudah itu langsung menghilang? Tidak. Dia datang lagi mencobai. Dia mengatakan jikalau engkau anak Allah. Sekali lagi jikalau engkau anak Allah. Bukannya tadi udah jelas dia anak Allah. Ini anakku yang kukasihi. Tapi dia sekali lagi mengatakan jika engkau anak Allah, engkau dapat menjatuhkan diri dari ini loh, dibawa ke bait suci paling atas, kamu jatuhkan diri, nanti malaikat datang angkat kamu, kakimu nggak kerantuk batu, kamu nggak apa-apa. Kadang iblis mencobai kita, kamu itu bisa loh, kamu begini loh, Tuhan udah tulis, Alkitab tulisnya begini, pasti jaga kamu. Sehingga kadang kita pikir, oh iya ya, bener ya, kita punya kuasa. Kita anak Allah, anak raja di atas segala raja. Terus kita boleh sembarang berbuat? Tidak. Dan iblis itu sering datang menggoda kita dengan sesuatu yang semua orang inginkan. Kekuasaan, kamu bisa ngomong sesuatu terjadi keajaiban. Siapa yang gak pengen? Apalagi dalam keadaan terdesak. Kalau kita dapat melakukan sesuatu yang hebat, semua orang puji kita, oh dia hebat apa? Hati kita senang gak? Senang gak kalau kita dipuji orang? Senang. Gak mau ngomong juga pura-pura rendah hati juga hati tetap senang. Jadi apa? Semua orang senang dia itu hebat. Semua orang senang dia itu dipuji. Iblis tahu? Tahu. Tapi kita hati-hati dengan pujian yang menjebak dan menjatuhkan kita. Dan Tuhan Yesus perlu itu? Tuhan Yesus enggak. Dia tahu itu adalah jebakan iblis. Sehingga apa jawaban Tuhan Yesus? Kita melihat apa jawaban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi kita bilang, oh Tuhan begini, terus kita jebles saja. Nanti Tuhan datang menolong kita. Itu namanya mencobai Tuhan. Dan kita tahu kita tidak melakukan itu dan jangan terjebak. Iblis itu sangat lihai. Dia mungkin lebih tahu firman Tuhan, lebih hafal dari kita ya. Kalau saya hafal firman hari ini, hafal besok lupa, hafal lagi lupa lagi, hafal lagi lupa lagi. Tapi kita melihat iblis itu hafalnya telak. Dan dia bisa memakai itu untuk mencobai. Dan ternyata iblis tidak menyerah. Ketiga kali dia membawa Tuhan Yesus di atas gunung. Dari atas gunung dia perlihatkan segala kekayaan dunia. Ini loh semua akan jadi milikmu kalau kamu menyembah aku. Saya dalam hati pikir-pikir, apa gak terbalik, yang menciptakan dunia kan Tuhan Yesus. Kalau dia mau punya memang punyanya dia. Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, mereka mencipta di awal kejadian. Tapi iblis membalikkannya itu dan mengatakan lihatlah semuanya itu. Saya kira seringkali iblis juga membawa kita melihat. Dia bilang lihatlah semuanya itu. Orang itu kaya, orang itu punya ini, orang itu punya ini. Masakan kamu gak ada apa-apa? Orang naik mobil yang begini, kamu naik mobil yang begitu. Udah kecil yang penting tidak mogok dan ada AC karena Jakarta panas. Itu mobilku ya. Jadi kita melihat apa yang terjadi.
Dia memperlihatkan sesuatu yang mewah, yang dalam hati kita pikir pun gak berani, tapi dia perlihatkan. Dan dia menggoda. Kekayaan itu sangat menggoda ya. Saya pikir uang, siapa yang gak suka uang? Ada yang gak suka uang di sini? Jujur ya, saya suka ya saudara. Uang itu bisa beli segala sesuatu ya. Kalau saya pengen makan ayam geprek, kalau saya nggak punya uang bayar pakai apa? Emang dia nganter ke rumahku ngasih ke saya? Ya enggak dong, saya bayar. Jadi siapa yang nggak suka uang? Suka kita sama uang. Kalau punya uang, kamu pergi, orang itu ya naik pesawat tengah malam sesek-sesek. Kamu punya uang, naik pesawat tengah malam tapi bisa ditidurin. Bukan bisnis kelas lagi, tapi kelas apa yang di atas bisnis itu? Ya pokoknya yang itu. Terus mau tidur tinggal terus dia jadi gini, datar tidur. Terus dikasih selimut lagi, enak sekali. Begitu pagi bangun dikasih sarapan, ditatakin yang indah. Siapa yang gak suka? Uang itu menggoda. Segala kekayaan itu menggoda. Dan iblis tahu itu menggoda. Kalau enggak menggoda ngapain dia datang tawarin. Sehingga kita melihat dia menawarkan itu pada Tuhan Yesus. Tapi apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan apa? Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia berbakti. Tapi zaman sekarang ada orang yang ke gunung ini, ke gunung itu buat dapat apa? Saya tidak tahu ya, ke gunung ini, ke gunung itu katanya bisa dapat kekayaan. Dulu-dulu aja saya pernah dengar, gak tahu gunung apa namanya. Dan banyak orang pergi. Karena apa? Mereka pengen kekayaan. Sehingga kita melihat hal itu adalah hal yang menggoda. Kalau pencobaan itu datang, dia pasti merupakan sesuatu yang mau menarik hati kita. Membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi apa tujuannya dari pencobaan iblis? Yaitu membawa kita jauh dari Tuhan, membawa kita meninggalkan Tuhan. Membawa kita memilih apa yang kita ingin. Padahal itu kemudian kita akan kamu ketipu, karena itu menyesatkan. Nah, bagaimana kita bisa menang dari pencobaan? Sebelum sampai bagaimana kita mau menang, saya mau bertanya. Kalau tadi iblis tahu keadaan kita, Tuhan tahu keadaan kita tidak? Tuhan tahu nggak? Tahu. Tuhan tahu nggak kalau sebenarnya kamu perlu uang? Kamu anakmu mau kuliah. Kamu perlu uang buat anakmu masuk kuliah. Dan Tuhan tahu nggak kantongmu itu uangnya nggak cukup. Tuhan tahu nggak kalau keadaanmu seperti itu? Tahu. Kalau kamu lagi menghadapi masalah besar dalam usahamu, bisnismu. Iblis tahu. Dia akan menawarkan cara, ya menggoda kamu. Tuhan tahu tidak? Tuhan tahu. Lalu apakah iblis tahu langsung menggoda kamu? Tuhan tahu berpeluk tangan nggak peduli kamu? Saya selama hidup sampai hari ini, saya tahu satu jawabannya, tidak mungkin. Karena Tuhan sayang saya dan peduli saya. Saya akan berikan satu kesaksian ini sebenarnya 32 tahun yang lalu. Tadi pagi saya sudah kesaksian, tapi sampai sekarang saya ingat. Waktu itu saya sudah hamil besar, saya mau melahirkan anak saya yang pertama. Saya sudah tanya orang kira-kira biaya untuk melahirkan anak dulu itu sekitar 700.000 lebih atau 800 ribuan. Saya punya tabungan seluruhnya 800.000, jadi saya tahu saya cukup uang saya. Tapi yang saya tidak tahu waktu saya tidak tahu tanggal berapa lahir itu anak pertama juga. Jadi waktu malam itu saya tiba-tiba sakit dan basah, rupanya air ketuban pecah. Jadi saya masuk rumah sakit. Tapi dari jam 10 malam sampai besok itu jam 3 sore itu gak bisa melahirkan. Udah disuntik, dia apa-apa gak bisa keluar, pinggang saya udah seperti mau putus. Kemudian dokternya bilang ini sudah bahaya. Kalau sudah air ketuban pecah begitu banyak jam dan tidak ada tanda-tanda mau melahirkan, akhirnya harus operasi. Waktu dokter bilang operasi saya malah lega karena pinggang saya sudah seperti mau putus. Begitu dia jam berapa begitu disuntik itu loh, apa bius itu saya kayaknya lega loh, soalnya pinggangku udah gak sakit. Tapi kemudian sewaktu sudah mau keluar rumah sakit, saya lupa, benar-benar lupa. Saya tidak tahu kalau lahir normal biaya berapa, lahir sesar biaya berapa, saya lupa beneran. Nah hari itu saya mau keluar rumah sakit, saya tenang, gak ada bimbang, gak ada khawatir, gak pikir uang gak cukup, apapun gak pikir. Terus kemudian saya lihat satu pendeta tua, dulu suami saya pelayanan di satu gereja, ada seorang pendeta tua. Di hati saya itu pendeta tua itu pendeta besar.
Karena apa? Dia itu kalau khotbah bagus sekali. Dia memang khotbah pakai Mandarin, kadang memang kepanjangan dikit. Dia akan bahas ayat dengan teliti pakai Mandarin, tapi saya suka sekali dengar. Karena dia bahas ayatnya begitu teliti dan saya merasa sangat menarik. Walaupun dia panjangan dikit, tapi saya gak apa-apa karena saya suka dengarnya. Tapi saya takut sama dia. Jadi kalau ke gereja dari jauh-jauh saya gini-gini ya. Karena saya rasa saya penginjil kecil, dia gitu besar. Jadi saya gini-gini terus menghindar. Nah, waktu itu hari itu dia datang ke rumah sakit. Begitu saya lihat dia, isi pendeta besar datang, saya bilang. Terus saya lihat dia ya, saya langsung dari sini jalan ke kamar bayi. Memang anak perempuan saya kan dulu beda kamar sama saya pergi lihat. Terus sudah gitu saya lihat dia udah pulang, saya baru keluar. Terus saya bilang ke suami saya bilang, tadi buksu besar datang, saya bilang. Oh ya, dia bilang, kamu ketemu dia? Enggak lah, saya menghindar lah, takut lah saya bilang. Terus saya bilang sekarang cepat pergi bayar, kita mau keluar rumah sakit. Udah di rumah sakit, siapa yang di rumah sakit kalau mau pulang gak seneng. Kan pengen cepet-cepet ya kan. Jadi saya suruh suami saya pergi bayar, cepat mau keluar rumah sakit. Suami saya pergi bayar. Waktu pergi bayar dia naik lagi lihat saya, dia lihat gini. Suami saya itu flekmatik, jadi gayanya itu sangat tenang gitu loh, kayak gak ada apa-apa. Dia lihat saya gini. Saya bilang, kamu udah bayar? Terus dia tenang, sudah dibayar. Dia bilang, hah? Siapa yang bayar? Oh tadi pendeta besar itu datang duduk situ dia bayar. Terus saya bilang, berapa ya? Terus dia bilang, 1,5 juta. Hah? Saya bilang, uang saya seluruh yang ada cuma 800. Kalau benar kita yang bayar duduk di depan itu, uang saya masih kurang 700.000. Zaman dulu 700 itu sangat besar. Saya juga bingung mau cari kemana. Tapi yang mau saya katakan adalah, waktu itu saya tidak tahu keadaan saya seperti itu. Lahir normal, lahir sesar itu biaya beda. Tuhan tahu enggak? Tuhan tahu. Tuhan tahu kalau suami saya yang bayar ke sana, kami tidak cukup uang. Kalau tidak cukup uang pasti saya kalang kabut dan dia kebingungan. Dari mana bisa dapat uang segitu besar? Zaman dulu itu 700.000 itu sangat besar. Seluruh uang saya cuma 800.000. Tapi Tuhan tahu. Dan saya sampai sangat-sangat terharu. Saya bilang, Tuhan, waktu saya tidak tahu keadaan saya, Tuhan tahu. Bahkan Tuhan tidak izinkan saya khawatir. Dan Tuhan sudah menyelesaikan bagi saya. Gak perlu saya khawatir. Itu sebabnya saya ingat sampai hari ini. Kenapa saya ingat? Saya ingat Tuhan begitu sayang saya. Bahkan dia tidak membiarkan saya kekurangan uang itu. Uang itu penting. Tapi apakah Allah biarkan kita ngalamin kesusahan itu? Tidak. Tuhan akan dengan caranya yang tidak masuk di akal kita. Tuhan bisa melakukannya. Dan Tuhan menyelesaikan bagi saya. Waktu itu saya benar-benar syok. Saya bilang, Tuhan, terima kasih, sangat-sangat terima kasih. Bahkan di depan kalau tahu-tahu uangku segini, dia di depan segini. Pasti kan suamiku bengong ngelihat dia mau ngapain, seluruh uangnya ada segini. Pasti dia bilang, tunggu saya pergi dulu nanti baru datang bayar. Tapi Tuhan tak izinkan itu terjadi. Tuhan bayar itu bagi saya. Waktu saya belum kepikir, Tuhan tahu keadaanku. Iblis tahu. Kalau iblis tahu aku akan celaka. Tapi Tuhan tahu aku selamat. Karena Tuhan ternyata membayarkan itu bagi saya. Sekarang anak saya yang perempuan sudah mau 32 tahun. Tapi saya ingat bagaimana Tuhan memelihara hidup kami. Bagaimana Tuhan mencukupkan semua yang saya butuhkan. Tuhan tahu, iblis tahu. Kalau iblis tahu, dia datang mencobai kita, membuat kita jatuh, membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau Tuhan datang, Tuhan tahu, Tuhan mengangkat itu bagi kita. Dan Tuhan menyatakan kuasa dan kasih-Nya kepada kita. Itu sebabnya kalau kita mau menang atas iblis, satu hal sangat penting, yaitu kita harus percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, berpegang erat pada tangan Tuhan. Waktu kamu merasa, aduh saya bakalan gagal, saya sudah tidak sanggup, pegang erat-erat tangan Tuhan. Doa, Tuhan pegang tanganku, jangan lepaskan, jangan biarkan aku jatuh. Saya boleh lemah,
tapi Tuhan pegang saya. Kita mau menang atas iblis, satu hal sangat penting. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bersandar pada Tuhan. Jangan mau dibohongin iblis yang membuat kita meragukan Tuhan dalam hidup kita. Seringkali iblis membuat kita ragu kepada Tuhan. Seringkali iblis membuat kita bertanya, Tuhan apakah engkau besertaku? Kalau engkau besertaku, kenapa ini terjadi dalam hidupku? Iblis membuat kita meragukan Tuhan. Iblis membuat kita tidak sepenuhnya lagi percaya kepada Tuhan. Tidak sepenuhnya lagi pegang pada janji Tuhan. Tapi waktu Tuhan tahu keadaan kita, Dia menolong kita. Saya orangnya penakut. Jadi saya sering kali doa, Tuhan saya takut, tolong pegang saya. Tolong. Dan saya katakan, Tuhan saya lemah, tolong pegang tangan saya. Waktu saya mau melepaskan, Tuhan yang pegang tangan saya. Sehingga tadi anak-anak nyanyi, Yu Yesu wopu haipa. Saya senang sekali lagunya, kenapa? Ada Yesus saya tidak takut. Benar, ada Yesus kita tidak perlu takut. Karena kenapa? Iblis tahu keadaan kita, Tuhan tahu keadaan kita. Dia datang mencoba supaya kita jatuh, Tuhan datang mengangkat kita. Itulah perbedaannya. Sehingga kita harus bergantung pada Tuhan. Ayat 11 kita melihat, saya mengajak kita melihat ayat 11 ya. Ayat 11 mengatakan apa? Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Tuhan. Jadi di sini kita melihat apakah Tuhan tidak mempedulikan Tuhan Yesus itu lapar sesudah puasa 40 hari 40 malam? Ternyata tidak. Karena kenapa? Waktu Yesus berkata, "Enjalah iblis," siapa yang datang? Malaikat-malaikat Tuhan datang melayani Tuhan Yesus. Demikian juga dalam hidup kita. Waktu kita menghadapi pencobaan, kita hampir jatuh, kita berdoa, kita memohon Tuhan menguatkan kita dalam pergumulan kita. Dan saat itu percayalah, malaikat-malaikat Tuhan ada menopang kita, menguatkan kita. Papa saya sudah 83 tahun. Dia itu dari dulu karena dia koko paling besar, dia suka kumpul saudaranya ya. Jadi Imlek itu suka kumpul pergi. Nah waktu sekali ini karena ada pemilu, kita pergi dekat aja ke Bandung. Jadi papa saya suruh saya atur, jadi saya sudah pesan hotel lah, atur mobil semua. Saya pikir kita pagi-pagi pergi, nanti pagi breakfast di mana, siang makan di mana. Pokoknya semua yang seneng-seneng udah direncanain. Tahu-taunya hari itu hari besar. Jadi saudara tahu apa yang terjadi? Macet, sampai macetnya pengen saya gitu loh. Sampai siang, kalau kita ke rest area pun gak bisa masuk loh, mobilnya antri saking macetnya. Jadi waktu bisa sampai di Bandung itu udah siang, semua udah kelaparan, jadi kita makan siang. Begitu sampai Bandung bisa makan siang, saya langsung kayaknya lega, Tuhan Yesus terima kasih ini sudah sampai Bandung, setidaknya udah gak ada apa-apa, gak macet-macet udah lewat. Nah sampai kita check in ke hotel itu saya sudah rasanya lega ya, sudah sampai Bandung, semua udah selamat, sudah oke. Terus kemudian kita janji jam 4 turun, nanti kita kemana, terus makan malam. Nah waktu jam 4 turun itu saya mau kasih super saya uang buat dia pesan hotel, tinggal kasih dia uang makan. Waktu saya panggil dia, saya lihat mukanya itu kayak bengong-bengong, terus udah gimana, saya bilang kenapa? Saya baru ngomong kasih uang itu, kasih, tiba-tiba dia bilang itu, Bu, mobilnya kekunci. Maksudmu kekunci apa? Dia bilang kuncinya di dalam dan udah ketutup pintu. Jadi itu mobil kekunci gak bisa ngapa-ngapain. Jadi saya bilang, jadi mobilnya kan berarti gak bisa pakai ya. Saya bilang cari orang buat buka kunci. Bu, saya sudah telepon hari besar, semua orang tutup gak ada bisa buka mobil. Saya pikir ya ampun. Terus saya pikir di Bandung kita pakai Grab aja, jadi satu mobil gak bisa. Lagi ngomong gitu, mamaku itu ada di lobi hotel, itu hotel ada tangga-tangga gitu, tangga-tangga gitu. Terus mamaku mundur-mundur jatuh di depan saya. Waktu saya lihat mama saya umur 82 tahun. Kalau kamu lihat orang tua 82 tahun jatuh dari tangga seperti ini. Aduh waktu itu ya kayaknya nyawa saya langsung brek gitu loh. Adik saya langsung buang tasnya pergi
pegang mama saya udah jatuh. Terus saya langsung, Tuhan, saya gak sempet doa apa, saya panggil Tuhan. Terus saya pergi pegang mama saya. Aduh, waktu mama saya jatuh itu saya pikir celaka, ini pasti urusannya besar. Soalnya dulu papa saya punya trauma, papaku jatuh di rumah sakit. Begitu jatuh langsung pingsan, orang untung di rumah sakit. Jadi rumah sakit langsung datang pasang oksigen, pasang jantung atau segala macam. Jadi saya pikir mamaku jatuh di sini, ke rumah sakit masih jauh. Jadi saya langsung kayaknya gitu loh. Aduh, saya udah takut bukan main. Tapi tiba-tiba mama saya sadar. Saya pikir untung sadar. Jadi gak kayak papaku. Jadi saya langsung agak tenang. Terus saya pergi pegang mama. Saya bilang, Mama kenapa? Karena waktu dia jatuh itu ada satu mobil di depan. Untuk mobilnya berhenti. Jadi dia jatuh langsung kepalanya betok ke mobil. Jadi saya waktu itu benar udah gemeteran dan gak tahu mau ngomong apa. Jadi saya bawa mama saya masuk ke hotel. Saya sendiri tidak tenang. Saya bilang kita doa ya, saya dalam hati doa terus, Tuhan tolong. Kita rencana sepanjang hari jalan-jalan buat seneng-seneng, tapi seluruh rencana itu kayak rusak semua loh, kayak apa semua. Yang gak mobil gak ada kunci, tahu-tahu kekunci ke dalam, tahu-tahu macet lah, tahu-tahu mamaku jatuh lah, kebetok lah. Jadi saya sampai gak tahu harus gimana lagi. Saya bawa mama saya masuk ke dalam hotel. Saya bilang, Mama luka di mana? Apa? Karena dia udah 82 tahun. Saya juga takut. Dia jatuh gini gak tahu tulang apa. Saya yang umur segini aja udah tulang mana-mana. Jadi saya udah takut sekali. Tapi mama saya dia bilang gak apa, cuman kepala. Jadi saya lihat kepalanya. Saya pikir udah benjol besar dong ya, jatuh kayak gitu orang tua lagi. Saudara tahu itu cuman merah-merah doang. Sampai saya cari-cari loh, ada apa enggak gitu loh. Jangan-jangan sesuatu yang saya enggak tahu atau lebih baik saya bawa rumah sakit. Kata mama saya dia enggak apa-apa. Tapi sepanjang itu hati saya buk-buk. Saya terus duduk tenang, saya doa aja. Saya tahu saya enggak bisa apa-apa, saya benar-benar perlu Tuhan. Saya benar-benar perlu tenang, saya benar-benar perlu doa. Saya benar-benar Tuhan tolong saya. Jadi saya doa, saya bilang Tuhan apapun yang akan terjadi, mungkin rencana besok gak jadi karena mobil gak ada kunci. Hari ini orang tutup gak buka, mungkin besok kami gak ada mobil. Dan mamaku saya juga gak tahu bagaimana, tapi semuanya saya berserah. Saya berdoa pada Tuhan. Sesudah doa kemudian kami naik Grab pergi, saya terus pegangin mama saya. Sampai malam karena waktu itu Boksu juga ada pelayanan gak bisa ikut. Malam saya video call dengan dia, saya minta dia doain kita. Saya bilang kamu doain kita dari pagi sampai malam gak ada sesuatu yang beres. Dan saya ngomong tangan saya gemeteran, hati saya sangat kacau saya bilang. Saya benar-benar perlu Tuhan dan dia doakan. Setelah dia doa hati saya agak tenang. Dan saya berdoa pada Tuhan terus berdoa. Adik saya tiba-tiba ngomong ke saya gini. Dia bilang kamu rasa gak ya waktu mama itu jatuh ya begini ya. Kok kayak slow motion ya jatuhnya ya. Kalau orang tua langsung jatuh itu satu mobil pak itu pasti kenceng ya. Pasti hantemannya itu kuat. Tapi mamaku itu jatuh itu kayak slow motion gini pek. Jadi itu cuma merah gak bengkak benjol aja tidak. Saya bilang iya ya, saya juga heran ya jatuhnya gini-gini, pelan-pelan kayak slow motion. Saya bilang jangan-jangan kita gak lihat tapi ternyata malaikat Tuhan menjaga, membopong dia dan dia ternyata gak apa-apa. Dan lebih ajaib lagi katanya sepanjang hari gak ada yang buka kunci, ponakanku kenal ada yang buka 24 jam dan tahu-tahu belum jam 8 malam itu mobil sudah bisa dibuka. Saya bilang Tuhan, dalam keadaan tertentu kita gak bisa bikin apa-apa. Tapi tenang, duduk, doa, cari Tuhan. Bersandar pada Tuhan, percaya sepenuhnya. Saya tidak doa pada Tuhan kalau hari itu mobil harus buka, saya tidak. Saya bilang asal Tuhan pimpin saja. Besok acara gak jadi gak apa-apa. Asal Tuhan ada bersama saya, hati saya sudah akan tenang. Yang penting Yesus bersama dengan saya. Itu yang saya pentingkan. Itu yang saya perlu Tuhan ada. Waktu kadang kita jalan-jalan kita dalam keadaan gembira. Kita perlu Tuhan Yesus. Karena kadang pencobaan masalah datang itu.
Tidak pegang waktu, tidak bilang, aku pencobaan ya, saya mau datang. 1, 2, 3 sudah siap belum? Tidak, tahu-tahu aja datang. Kamu aja, otak kita aja belum kepikir, itu kita sudah harus hadapin. Waktu kita harus tiba-tiba hadapin sesuatu, ambil waktumu bersama Tuhan, tenang, langsung doa. Saya ngomong jujur, saya tidak tenang. Saya benar-benar gak tenang. Tangan saya gemeteran. Tapi saya berdoa pada Tuhan. Saya berdoa sampai Tuhan tolong beserta saya. Saya benar takut Tuhan. Saya takut ada apa-apa dengan mama. Kita udah mau Imlek, harapin semua baik. Kalau mamaku tahu-tahu ada apa, saya bilang Imlek itu kita udah seperti apa. Saya sudah benar-benar sangat takut. Tapi saya punya Tuhan Yesus. Saya tahu menghadapi apapun, baik itu penderitaan, sukacita dalam rencana apapun. Saya perlu Tuhan Yesus. Perlu Tuhan Yesus ada di tengah kita. Perlu Tuhan Yesus beserta dengan kita. Sehingga kita baru bisa menghadapi apa yang harus kita hadapi dalam hidup itu. Hidup itu tidak selalu itu kayak dongeng ya, happy ending semua bagus-bagus, tidak. Akan kita kadang akan hadapi sesuatu yang otakku aja gak sekreatif itu buat mencipta seperti itu. Tapi itu terjadi. Sehingga saya gelagapan gak tahu saya bagaimana menanggapi. Tapi yang saya mau tahu adalah saya punya Tuhan Yesus. Jadi sewaktu kita menghadapi pencobaan hidup, kita harus tahu kita punya Tuhan Yesus. Kita punya Dia. Kita punya Yesus yang sudah mati bagi kita di atas kayu salib. Yang mengasihi kita. Yang demi kita dia rela datang ke dalam dunia. Yang demi kita dia rela terpaku di atas kayu salib. Kita mempunyai Dia. Kita mempunyai Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sehingga kita bisa menghadapi, bisa menang. Tidak tertipu oleh tipu muslihat iblis. Karena kita punya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itulah jawaban bagi hidup kita. Kepada Dia kita percaya, kepada Dia kita bersandar. Tapi kalau kamu mengatakan kamu ikut Tuhan, kamu gak pernah baca Alkitab, gak pernah berdoa, itu satu tanda tanya. Kenapa Yesus bisa menghadapi iblis? Dia hafal ayat, dia tahu ayat, dia tidak akan ketipu. Itu sebabnya kalau kita mengatakan Yesus beserta dengan saya, maka kita harus selalu berdekat pada Tuhan. Mengerti firman Tuhan, selalu berdoa dan bersandar padanya. Karena Dia jawaban dalam hidup kita. Kalau kita mau menang atas pencobaan, mau menang atas dosa, dengan kekuatan kita, bisakah kita? Tidak, pasti kalah sampai terbaring-baring. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita bisa menang. Kenapa? Bukan saya, ada Yesus. Yesus yang sudah bangkit itu, Yesus yang hidup itu, Dialah Tuhan Allahku. Kepada Dia saya percaya dan Dia memegang tanganku. Waktu saya terlalu lemah, gak kuat pegang Dia, saya percaya Dia pegang saya. Saya menang bukan karena saya mampu, saya menang karena Yesus besertaku. Karena saya percaya Yesus menolong saya, mengangkat saya. Dia yang akan menolong kita menang atas semua pencobaan hidup. Kadang penderitaan, pencobaan itu begitu menekan kita. Membuat kita seolah-olah tidak bisa nafas lagi. Tapi ada Yesus yang akan menolong kita. Yesus adalah jawaban bagi hidup kita. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang di dalam surga, saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami penuh dengan kelemahan. Kami tahu seringkali menghadapi pencobaan, kami kalah Tuhan. Kami mulai meragukan Engkau dan bertanya-tanya mengapa ini terjadi. Namun Tuhan Yesus, tolonglah kami yang lemah ini. Karena hanya bersandar kepada Engkau, mata kami tertuju kepada Engkau, kami bisa menang. Di luar Engkau kami bukan apa-apa dan kami tidak bisa apa-apa. Hanya Engkau Tuhan Yesus, hanya Engkau. Biarlah pada hari ini jika ada di antara kami yang datang dengan pergumulan yang berat dalam masalah hidup mereka. Biarlah Tuhan menolong pandangan mereka boleh mengarah kepada Engkau, melihat kepada Engkau, berharap kepada Engkau, bersandar kepada Engkau dan percaya sepenuhnya kepada Engkau. Karena Engkau sungguh Allah kami, penyelamat kami.
dan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Engkau satu-satunya yang kami tinggikan, kami puja dan kami sembah. Biarlah Engkau yang hadir dalam hidup kami, memegang tangan kami, menuntun kami. Saat jalan terlalu berat, gendonglah kami untuk melewatinya. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Biarlah mereka tahu bahwa Engkau satu-satunya jawaban dalam hidup mereka. Jikalau kami mau menang, kami hanya mengandalkan Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa berserahnya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.